Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Sekolah SMA Negeri 9 Kota Kupang. Kami dari kelas 11 MIA 1. Dalam pembelajaran fisika, kami akan membahas materi tentang mesin pendingin. Tapi sebelum kita membahas tentang materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri. Baik, nama saya Cerani Obekoro. Saya bersama kedua teman saya yang bernama Amelia Bolu dan Marcelino Boy. Baik, kami akan masuk dengan materi tentang mesin pendingin. Nomor 2, yaitu proses kerja mesin pendingin. Jenis pendingin yang biasa dipakai di kapal adalah menggunakan media pendingin yaitu refrigeran 22. Adanya proses yaitu kompresor menghisap gas freon dari evaporator yang mempunyai tekanan rendah yang dikeluarkan dari kompresor dengan tekanan tinggi. Refrigerat yang keluar dari kompresor masih berupa gas dan suhu tinggi dan kemudian mengalir melalui pemisahan oli atau separator. Karena berat jenis gas freon lebih ringan, maka minyak terbawa selalu berada di bawah, yang kemudian mengalirkan kembali ke dalam charter kompresor. Adanya minyak ikut di dalam peredaran disebabkan pemulusan pada kompresor seperti pada bantalan-bantalan ring dan torak. Freon yang telah dipisahkan dari minyak dialirkan menuju ke kondenser dan selanjutnya gas refrigeran di dalam kondenser dingin dan menggunakan air laut agar gas refrigeran berubah gas cair yang kemudian ditampung di dalam penumpukan river yang selanjutnya dialirkan ke dalam katup espasi yang sebelumnya melalui pengering dan melalui Sloden valve. Teruskan ke katup espasi dan freon cair masuk ke evaporator. Dari katup espasi ke evaporator, karena evaporator mempunyai volume pipa yang lebih besar, freon tersebut mengalami pengembangan volume dan penurunan tekanan. Di dalam evaporator, freon diupakan kembali dengan mengambil panas yang berada di sekitar evaporator dalam ruangan dingin, di mana evaporator ditempatkan setelah refrigeran berubah menjadi gas, kemudian hisap kembali oleh evaporator dan proses berjalan seperti semula. Baik, saya akan membahas bagian dan fungsi instalasi mesin pendingin. Komponen sistem RSW. Dalam sistem RSW selain terdapat komponen pokok, terdapat juga beberapa komponen-komponen pendukung lainnya. Komponen tersebut berfungsi untuk menyempurnakan kerja dari sistem RSW. A. Evaporator. Pada sistem ini berfungsi untuk menguapkan cairan refrigerat. Bentuk dari evaporator ini bermacam-macam tergantung pada penggunaannya. Bentuknya berupa pelat yang biasanya digunakan untuk mendinginkan daging atau ikan. Ada juga yang berbentuk pipa bersirip yang biasanya digunakan untuk menggunakan udara, serta yang berbentuk pipa yang umumnya digunakan untuk mendinginkan cairan atau udara. B. Kompresor. Pada sistem RSW ini berfungsi untuk meningkatkan atau menaikkan tingkat energi uap refrigeran yang datang dari evaporator sehingga uap dapat dikondensasikan oleh kondensor dengan menggunakan media pendingin udara. C. Kondensor ini digunakan untuk mengembunkan uap yang berasal dari kompresor dengan cara memberikan fluida dingin, air atau udara, atau dengan kata lain pembuang panas yang telah diambil dari refrigeran yang terdiri dari 1. Panas yang diserap refrigeran selama menguap di evaporator. 2. Panas yang diberikan kompresor pada waktu penempatan. D. Tangki freezer berfungsi untuk menampung refrigeran
refrigerant yang nantinya digunakan untuk mendinginkan air laut yang akan masuk ke tangki ruang maut. Berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran dari sistem yang membawa pada refrigerant bersirkulasi. F. Kaca penglihat sight glass. Ini berfungsi untuk melihat kondisi refrigerant. Kondisi ideal pada sight glass terlihat bening. 1. Kompresor. Kompresor adalah suatu alat mekanis yang bertugas untuk menghisap uap refrigeran dari evaporator, kemudian menekannya, dan dengan demikian suhu dan tekanan uap tersebut menjadi lebih tinggi. Kebanyakan kompresor yang dipakai saat ini adalah jenis torak. Ketika torak bergerak turun, dan tugas kompresor adalah mempertahankan perbedaan tekanan dalam sistem. Kompresor atau pipa hisap tekan berfungsi mengalirkan refrigeran ke seluruh sistem pendingin. Sistem kerjanya adalah dengan mengubah tekanan sehingga berpindah dari sisi bertekanan tinggi ke sisi bertekanan rendah. Semakin tinggi temperatur yang dipompakan, semakin besar tenaga yang dikeluarkan oleh kompresor. Kompresor merupakan jantung dari sistem refrigerasi. Pada saat yang sama, kompresor menghisap uap refrigeran yang bertekan rendah dari evaporator yang mengkompresikannya menjadi uap tertekan tinggi sehingga uap akan tersirkulasi. Katup hisap terbuka dan uap refrigeran masuk dari saluran hisap ke dalam silinder. Pada saat torak bergerak ke atas, tekanan uap di dalam silinder meningkat dan kutub hisap menutup. Sedangkan kutub tekan akan terbuka dan uap refrigeran akan keluar dari silinder melalui saluran tekan menuju ke kondensor. Untuk lebih jelas lagi mengenai prinsip kerja kompresor, bisa perhatikan gambar di bawah ini. 2. Oil separator. Pada media bensin pendingin, oil separator dipakai untuk menampung gas freon panas dari hasil kompresi yang masih bercampur dengan minyak lumas. Pada alat ini difungsikan untuk memisahkan antara gas freon dengan minyak lunas, sehingga gas freon mengalir ke dalam kondensor dan minyak lumas kembali ke konter kompresor. Perhatikan gambar berikut. Kondensor. Kondensor merupakan alat untuk melepaskan panas. Panas dari kamar diserap oleh freon di evaporator. Setelah melalui proses pemadatan, lalu dilepaskan oleh kondensor, diletakkan di bagian luar ruangan. Kondensor bekerja pada suhu dan tekanan yang tinggi daripada evaporator. Proses pemindahan panas yang terjadi di kondensor tidak jauh berbeda dengan yang di evaporator. Keduanya terlihat perubahan wujud freon. Kalau pada evaporator, freon berubah dari cairan ke gas uap, maka pada kondensor berwujudnya perubahan dari gas ke cair. Perhatikan gambar berikut. 4. Revisor atau penampung freon. Revisor adalah tangki yang digunakan untuk menyimpan refrigeran, cairan yang berasal dari pengeluaran kondensor. IAS 2003. Namun bila temperatur air pendingin di dalam kondensor relatif rendah dan temperatur ruang mesin di dalam filter dryer atau pengering. Setelah freon ditampung dalam revisor, maka freon dialirkan ke kran-kran pembagian dan menuju dehidrator atau pengering. Dehidrator
umumnya dipasang kran bipas atau langsung pada pipa freon. Telah dijelaskan karena suatu kebocoran pada tekanan tinggi maka akan terjadi kekurangan freon. Bila terjadi kebocoran pada bagian tekanan rendah, misalnya safe cell, di mana tekanannya kurang dari tekanan atmosfer, maka akan ada kemungkinan udara luar akan dihisap oleh kompresor untuk selanjutnya bersama-sama dengan gas freon. Udara dari luar selalu mengandung air. Udara basah ini sebagian akan mengembun menjadi air dan yang lain berupa udara kering. Air berada dalam kondensor terus dialirkan ke reservoir untuk selanjutnya ke papan pembagian. Air ini akan mengganggu peredaran freon karena kemungkinan air akan membeku di dalam ekspansi valve. Akibatnya klep tersumbat juga berminyak lumas yang bercampur dengan air akan membuat fuge atau endapan yang sangat mengganggu peredaran minyak lumas. Pada umumnya filter atau saringan pengering terdiri dari gel dan screen. Silikal gel berfungsi untuk penyerapan kotoran, air, uapan air, asam, hasil uraian minyak lumas, dan endapan. Sedangkan screen yang terdiri dari jaringan kawat kasa yang halus guna untuk menyaring butiran-butiran kotoran seperti potongan timah, karat, pasir halus, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut. Ketika mesin bekerja, kotoran tidak boleh ikut mengalir. Karena apabila kotoran-kotoran tidak tersaring ke pipa kran, selenoid dan ekspansi akan menyebabkan saluran buntu. Dan bila saluran tersumbat, maka tidak akan terjadi proses pendinginan. Oleh karena itu, apabila motornya terbakar, maka saringan harus diganti dengan yang baru. Zat-zat pengering yang paling baik mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak teroksidasi terhadap barang-barang yang dipakai dalam instalasi. Yang kedua, tidak mudah hancur menjadi bubuk. Yang ketiga, tidak menghisap freon. Dan yang keempat, tidak menghisap minyak lumas. 6. Selenoid valve atau kran selenoid. Kran selenoid berfungsi mengatur jumlah aliran gas panas yang bekerja secara otomatis. Kran selenoid mempunyai hubungan listrik dengan defrotimer, kompresor, dan pump motor. 7. Kutub ekspansi. Kutub ekspansi dipergunakan untuk mengekspansikan secara adiabatik cairan refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sampai mencapai tingkat keadaan tekanan dan temperatur rendah. Pada waktu kutub ekspansi membuka saluran sesuai dengan jumlah refrigeran yang diperlukan oleh evaporator sehingga refrigeran menguap sempurna pada waktu keluar dan evaporator. Aris Munandar dan Saito 2005. Apabila beban pendingin turun atau apabila kutub ekspansi membuka lebih lebar, maka refrigeran di dalam evaporator tidak menguap sempurna sehingga refrigeran yang terhisap masuk ke dalam kompresor mengandung cairan. Jika jumlah refrigeran yang mencair berjumlah lebih banyak atau apabila kompresor menghisap cairan, maka akan terjadi pukulan cairan atau liquid hammer yang dapat merusak kompresor. Perhatikan gambar berikut. Kran ekspansi berfungsi untuk merubah jumlah freon yang ke dalam freon evaporator supaya tekan di evaporator
dan saluran hisap kompresor tetap konstan. Kutub ekspansi ini digunakan untuk mengatur cairan freon yang masuk ke dalam evaporator. Alat ini terletak di antara evaporator dan papan pembagian atau distribusi panel. 8. Evaporator. Evaporator berguna untuk menguapkan cairan refrigeran. Penguapan refrigeran akan menyerap panas dari bahan atau ruangan, sehingga ruangan di sekitar menjadi dingin. Menurut Aris Munander dan Saito 2005, penempatan evaporator dibedakan menjadi 3 macam sesuai dengan keadaan refrigeran di dalamnya, yaitu yang pertama, evaporator kering atau dry exposed evaporator. Yang kedua, evaporator setengah basah. Yang ketiga, evaporator basah atau flooded evaporator. 9. Motor listrik. Dalam upaya memutarkan kompresor perlu adanya daya penggerak. Daya penggerak ini berupa mesin yang mampu menggerakkan kompresor sehingga kompresor dapat berfungsi melakukan tugas isap dan tekan. Untuk keperluan tersebut, mesin penggerak yang umumnya dipakai adalah motor listrik. Pada mesin pendingin biasanya memakai kompresor jenis open hermic unit, sedangkan motornya jenis 3 motor fase. Di sini efisien motor lebih besar dibandingkan motor-motor single fase. Baik, saya akan membahas tentang media pendingin. Dalam normal refrigerasi aborsi, proses refrigerasi yang terjadi tersebut tidak bisa dipisahkan dari peranan penting pasangan refrigerant atau aborsen. Aborsen yang digunakan hal ini berbeda dari daur refrigerasi kompresi uap di mana tidak terdapat adanya aborsen. Pasangan refrigerasi atau aborsen yang sering digunakan pada sistem refrigerasi aborsi di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, freon 12. Freon 12 ini mempunyai titik didih min 29,8 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer, dan freon 12 ini sangat penting digunakan pada mesin pendingin. Yang kedua, refrigeran 22. Freon ini mempunyai titik didih min 40 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Pada kapal KMN Tri Sumber Berkah menggunakan jenis freon R-22 sebagai media pendingin refrigeran, dan freon ini dapat juga digunakan pada air kondiator atau AC. Persyaratan media pendingin. Ada 7 syarat-syarat media pendingin, antara lain yang pertama, tidak berwarna. Yang kedua, tidak berbau atau tidak beracun. Yang ketiga, tidak mengganggu kesehatan. Yang keempat, tidak mudah terbakar. Yang kelima, tidak menimbulkan ledakan. Yang keenam, tidak mudah mengandalkan oksigen. Yang ketujuh, mempunyai titik didih rendah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi bekal untuk kita semua di kemudian hari. Ada anak main ke kali, anak ini membawa kue setoples. Saya tutup ya presentasi ini, sampai jumpa dan semoga sukses.